Kejaksaan Agung adalah salah satu institusi penegakan hukum di Indonesia yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum, menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan pastinya memberantas korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Saat ini Kejaksaan Agung terus berbenah, melakukan inovasi melalui program-programnya untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih optimal. Wajar saja Kejaksaan Agung kini banyak sekali mendapatkan apresiasi dan juga menuai prestasi. Apa saja prestasi-prestasinya dan seperti apa inovasi yang saat ini tengah digaungkan. Bersama saya Diana Dwika, inilah Zona Inspirasi. Silakan. Pak Ketut. Iya. Saya Diana dari Kompas TV, Pak. Iya. Apa kabar, Pak? Sehat ya, Pak ya? Sehat dong. Harus sehat dan bahagia. Harus sehat dan bahagia, benar Iya. sekali, Pak. Ayo, Ini silakan. terima kasih banyak, Pak, sudah meluangkan waktu untuk Silakan. Kompas TV pada kesempatan ini. Mau ngobrol-ngobrol nih. Boleh. sama Pak Ketut tentang Ngobrol apa kejaksaan. saja lah, boleh. Apa saja boleh, ya, Pak? Boleh, Ya? boleh. Ya, kalau kita berbicara tentang Kejaksaan Agung beberapa tahun terakhir ini banyak sekali Pak diperbincangkan oleh masyarakat. Banyak, terutama kasus-kasus gede kan. Berhasil mengungkap kasus-kasus besar. Yang paling utama adalah tentang prestasinya ya Pak ya. Siap. Ini sudah banyak sekali mendapatkan apresiasi bahkan dari KPK, kemudian dari DPR. Nah, kita ingin tahu nih sebenarnya apa saja sih prestasinya dari Kejaksaan Agung dan bagaimana caranya supaya Kejaksaan Agung ini bisa berinovasi. Boleh ya Pak dibongkar Boleh. perbincangan Zona Inspirasi ini. Jadi semasa kepemimpinan Pak Jaksa Agung Isti Burhanuddin ya, baru mengungkap kasus-kasus gede yang jumlahnya triliunan, ya kan. Mulai dari Jiwasraya yang 16 triliun, Asabri 23 triliun, ya. Terus Garuda 8, sekian triliun. Yang terakhir yang lebih fenomenal ini adalah hampir 100 triliun kasus Duta Palma. Belum lagi minyak goreng. Dan di samping dia triliunan, kasus ini juga menyentuh hajat hidup orang banyak. Ya kan, bayangin aja kalau nggak ada pisang goreng langka di pasaran, apa yang terjadi ibu-ibu, termasuk mbaknya? Nggak enak kan makannya kan? Gitu loh. Iya. Nah, inilah yang menjadikan trigger ya dari sisi penegakan hukum ya, Mbak. Nanti ada program-program lain juga yang memang lebih menyentuh ke masyarakat. Salah satu program humanis itu adalah RJ, Restorative Justice. Ini juga menjadikan kejaksaan ini menjadi lebih, ya seperti disampaikan ya, masyarakat menilai lebih positif lah daripada tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Pak, ini bukan rahasia umum ya Pak ya, kalau memang secara pendanaan di Kejaksaan Agung itu sangat terbatas sebenarnya. Tapi untuk mengungkap kasus-kasus besar ini kan sebenarnya juga membutuhkan dana yang cukup besar gitu. Nah, ini bagaimana nanti caranya supaya Kejaksaan Agung bisa memaksimalkan pendanaan yang terbatas ini dengan sejumlah prestasi. Kita akan kuliti satu-satu, tapi sebelumnya mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih sebenarnya amanat undang-undang untuk kejaksaan ini, Pak? Gini, kejaksaan ini kalau teman-teman masyarakat melihat ya, banyak yang berpikir jaksa itu hanya pegang toga, adanya di pengadilan, ya kan. Seolah-olah jaksa itu hanya di ranahnya penindakan, ya kan. Saya jelaskan di sini dulu Mbak ya. Silakan. Jadi ada yang sifatnya eksternal dan internal. Saya bicara di internal dulu deh. Ya, kejaksaan itu ada namanya bidang pembinaan. Yang membangun rekrutmen, yang mendidik SDM kejaksaan itu adalah di bidang pembinaan. Yang memindahkan, memberikan promosi reward ya, termasuk demosi juga di pembinaan. Yang kedua ada bidang pengawasan ya. Pengawasan ini adalah bidang yang menegakkan integritas dan akuntabilitas publik kejaksaan. Bagaimana biar meningkatkan kepercayaan publik ini secara terus-menerus. Ini bidangnya pengawasan. Ya, kemudian ada bidang lain Badan Diklat ya, yang mendidik anak-anak ini biar lebih profesional. SDM-nya kapasitasnya terlalu ditingkatkan oleh bidang Badan Diklat. Kemudian yang eksternal ini Mbak. Nah eksternal ini banyak yang tidak tahu juga ada bidang Datun ternyata. Datun, Perdata dan Tata Usaha Negara. Nah bidang ini Mbak, inilah yang istilahnya ya di depan, garda terdepan ya menjadi jaksa pengacara negara ya. Ya, dia ini bisa mendampingi masyarakat, ya, bisa melakukan legal opinion, legal assistant, ya, termasuk mewakili BUMN, BUMD atau pemerintah pusat pemerintah daerah di luar dan di dalam pengadilan, litigasi dan non litigasi. Ini sudah sering kita mewakili pemerintah Indonesia itu sampai ke luar negeri. Pak Jokowi kemarin digugat ya, kita yang mewakili. Itu semua pemerintah itu bisa berkonsultasi ke kita. Pun bisa. Nah, kalau masyarakat ini ada bidang pelayanan hukum namanya.
Itu termasuk juga di sana bisa menanyakan tentang masalah-masalah hukumnya. Dan kita ke depan Puspendkum ini Mbak, kita sudah punya program on the spot. Kita akan keliling ke masyarakat. Namanya Jaksa Menjawab. Ini lagi kita launching, mungkin kira-kira bulan depan sudah ada program seperti Iya, memang penting sekali Pak ya untuk masyarakat Indonesia ini untuk mendapatkan literasi hukum yang mumpuni ya Pak ya. Karena mungkin selama ini ketika masyarakat itu mengalami problematika begitu, mereka harus bingung harus kemana mengadunya dan bagaimana menyelesaikan perkaranya. Ini kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat khusus di bidang hukum ini harus ada Mbak. Benar. Maka dari itu penegak hukum salah satunya adalah jaksa. Maka dari itu banyak program yang humanis yang kemasyarakatan. Salah satu contoh ya, Pak Jaksa Agung sudah ada yang namanya rumah restoratif di tiap desa. Tiap desa sudah ada namanya. Bahkan di universitas kalau tidak salah ya Pak ya. Ada universitas kejaksaan juga dibangun ini ya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sudah ada kita bangun ya. Tapi yang penting tadi program kemanusiaan ini tadi. Ya, saya belum menjawab bagaimana jaksa menjawab itu ke depannya. Tapi tadi kewenangan lagi belum tadi ya. Kewenangan itu lagi yang dua yang namanya PIDUM. Kalau PIDUM itu tindak pidana umum itu kita menerima perkara dari penyidik. Seperti kasus-kasus besar ya seperti Indosuria, ya Sambo juga lagi tren sekarang ini. Nah, itu dari penyidikannya. Nanti yang proses ke pengadilan adalah jaksa penuntut umum. Namun demikian Mbak, ya. Penanganan perkara PIDUM itu mulai dari hulu sampai ke hilir tanggung jawabnya ada di jaksa. Sampai proses eksekusi kita punya tanggung jawab. Nah kalau di Pitsus ini lebih spesial lagi Mbak. Ya, kita bisa melakukan penyelidikan, penuntutan sampai eksekusi. Artinya apa? Kewenangannya lebih di Pitsus masih lebih banyak lagi. Termasuk perkara-perkara yang diajukan oleh Bea Cukai, perkara yang diajukan oleh pajak ya. Termasuk perkara HAM. Perkara HAM itu yang nyidik jaksa melalui bidang Pitsus. Nah ini bicara per bidang ya. Sehingga apa ya, kewenangan yang kita miliki itu sangat luas. Ya, luas banget. Termasuk sekarang ini tadi program yang humanis itu seperti apa. Pak Jaksa Agung punya inisiatif ada namanya program Rumah RJ, program Restoratif Justice ya, yang sudah berhasil ini. Kurang lebih rumah sakit Restoratif Justice ini hampir 2.000 sekarang udah kita selesaikan dengan penghentian penutupan dengan Restoratif Justice. Ini yang menjadi ikon kejaksaan. Nah, kita tidak sampai di sini. Setelah itu Pak Jaksa Agung ya membuat lagi yang namanya rumah restoratif di masing-masing desa dan kelurahan. Kalau ada 80.000 juga bikinkan. Kita mengkoordinasikan semua itu. Pak, kalau kita melihat beberapa tahun belakangan gitu ya, masyarakat ini biasanya agak cenderung menurun kepercayaannya terhadap penegakan hukum. Begitu ya. Tapi hal yang berbeda untuk Kejaksaan Agung. Survei dari LSI menyebutkan bahwa untuk institusi penegakan hukum yang saat ini mendapatkan kepercayaan tertinggi adalah Kejaksaan Agung. Gitu ya. Bahkan Kejaksaan Agung sendiri sudah banyak menorehkan prestasi, tidak hanya di kancah nasional, tapi di internasional. Ya, yang baru-baru ini adalah Special Achievement ya Pak ya? Siap, Special Achievement Award dari International Association of Prosecutors. Jadi adalah penghargaan spesial hanya diperoleh 2 negara gitu ya, dari 180 negara, dan ini didapatkan oleh Jaksa Agung kita. Jaksa Agung. Bisa dijelaskan Pak itu seperti apa? apa? Oh sangat bisa. Jadi gini, penghargaan satu-satunya negara ya Jaksa Agungnya. Jaksa Agung seluruh dunia ada 180 anggota IAP, International Association Prosecutor. Itu 180 yang Jaksa Agung yang menerima cuma Jaksa Agung Republik Indonesia. Kalau yang di Inggris juga menerima, tetapi beliau menerima institusinya, tapi ini Jaksa Agungnya. Apa yang dinilai dari ini adalah program Jaksa Agungnya. Jadi program humanis tadi. Kenapa? Ternyata penilaian dari 180 asosiasi jaksa seluruh dunia ini ya, apa yang dilakukan dengan program restoratif penghentian penuntutan dengan program restoratif justice ini ya, itu sangat efektif, cepat dan efisien. Dan sangat diakui oleh negara. Yang sebelumnya bukan hanya IAP, Mbak, tapi ada namanya organisasi dunia UNODC. Apa itu, Pak? Jadi terkait dengan lembaga yang menilai kinerja penegak hukum, ya, pendidikan termasuk sosial budaya. Nah, ini juga menilai sebelumnya kita diapresiasi juga dalam hal tadi penerapan restoratif justice. Nah dari sinilah embrio ini kemudian terdengar sampai seluruh dunia ya, bahkan beberapa duta besar seperti Spanyol, Amerika memberikan apresiasi kepada Pak Jaksa Agung. Karena apa? Karena mampu memberikan satu dispute resolution alternatif penyelesaian masalah di luar pengadilan. Dan ini sebenarnya sudah berlaku di beberapa negara, tetapi yang lebih efektif dan efisien adalah kita
yang dinilai lebih bagus gitu loh. Baik, yang pasti kita mau mengucapkan selamat ya Pak ya Terima untuk kasih. prestasi Kejaksaan Terima Agung kasih di bukan kancah untuk saya, internasional. untuk Pak Jaksa Agung ya. Kejaksaan Agung secara umum juga Ya. pastinya. Baik, ini masih banyak sekali prestasi dari Kejaksaan Agung yang bisa kita kupas di segmen selanjutnya ya Pak ya. Dan saudara jangan kemana-mana, Zona Inspirasi akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi dan masih bersama dengan Pak Ketut Sumedana. Pak, melanjutkan perbincangan tadi. Kalau tadi kita sudah mengulas tentang prestasi Kejaksaan Agung di kancah internasional nih. Kita ingin tahu untuk di dalam negerinya sendiri. Saya mendengar bahwa baru-baru ini Kejaksaan Agung mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu. Seperti apa itu, Pak? Jadi itu adalah apresiasi dari Kementerian Perempuan Perlindungan Anak itu ya ketika kita membuat suatu perja. Perja yang memang terkait dengan memudahkan akses di hukum, akses informasi, penanganan perkara, ya kan, dan pemberlakuan perempuan dan anak dalam berhadapan dengan hukum. Jadi yang dinilai seperti itu. Kemudian termasuk juga para pelaku. Efek jera yang diberikan oleh teman-teman di pengadilan, yang termasuk jaksa di pengadilan negeri, di Kejaksaan Negeri maupun di Kejaksaan Tinggi. Ya, bahkan di kasus terakhir di Jawa Barat ya jaksa tingginya langsung hadir langsung. Kepala Kejaksaan Tingginya langsung hadir dan memberikan hukuman mati sebagai pelaku yang terkait dengan korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Itu di Jawa Timur juga seperti itu lagi berlangsung seperti itu. Nah, kecepatan-kecepatan dan kemudahan-kemudahan dan komunikasi efektif yang dilakukan oleh jaksa di lapangan itu sudah diberikan penghargaan kita oleh Kementerian Perempuan dan Anak seperti itu. Oke, selain itu ini saya dengar juga ada banyak sekali prestasi dalam banyak. Boleh saya sampaikan nggak? Boleh, silakan. Ini, jadi begini, kita juga pernah mendapatkan institusi yang sangat populer di INUS Award di 2022 ini semua dapatnya. Karena apa tadi? Karena kita mempublikasi, memberikan akses informasi kepada publik maupun media ini sangat luar biasa. Bukan karena Puspenkum, tapi memang karena keinginan Pak Jaksa Agung seperti itu. Jadi Pak Jaksa Agung sampai mengeluarkan instruksi Jaksa Agung kepada daerah, kepada kita semua, bagaimana semua kegiatan kejaksaan ini bisa diupdate di media. Tidak ada yang ditutupi, karena kita sudah kayak akuarium, Mbak. Apapun yang kita lakukan, tidak kita sampaikan, masyarakat lebih tahu. Bahkan netizen lebih kritis daripada orang-orang yang biasa ngomong di media mainstream. Artinya bahwa masyarakat bukan hanya bisa melihat, tapi juga mengawasi dong. Bisa mengawasi. Jadi ini, pengawasan masyarakat lebih penting lagi daripada pengawasan di internal kita, termasuk pengawasan media juga. Dan Pak Jaksa Agung ini sangat melek medsos. Ya, maka dari itu saya bikinkan patroli medsos. Patroli media massa. Untuk apa? Satu, kalau patroli media massa ya terkait dengan pemberitaan negatif tentang kejaksaan ya, kita lakukan upaya-upaya bagaimana meminimalisir ini. Bagaimana tidak membesarkan berita yang negatif ke kita. Itu kita lakukan. Kemudian kalau patroli medsos, kita lihat anak-anak kita nih, warga jaksa ini hampir semua sekarang punya medsos. Ya kan, ada TikTok, ada macam-macam lah, IG ya. Ini sudah biasa lah. Justru sekarang orang mendapatkan informasi lebih mudah dari media sosial. Nah, ini harus juga dipantau. Jangan sampai mereka dengan pakaian seragam, jangan sampai mereka memamerkan hedonisme. Ya, jadi pola hidup sederhana itu pun juga kita jaga melalui patroli tadi. Seperti itu. Karena itulah mendapat predikat the most popular. Jadi itu bukan hanya itu, kita juga dapat dari Rakyat Merdeka kemarin ya. Tapi itu untuk Pak Jaksa Agung. Nah, dalam rangka penegakan hukum humanis dan penindakan secara penindakan tindak pidana korupsi. Itu. Kemudian dari PR Indonesia dan PR Yogyakarta kita dapat juga penghargaan. Banyak sebenarnya kita dapat penghargaan. Hati-hati loh Pak, menjaga lebih sulit daripada meraih ini. Nah ini Pak Jaksa Agung selalu bilang ya, lebih mudah meraihnya daripada menjaganya. Nah sekarang bagaimana cara kita mempertahankan? Maka dari itu ya semua segmen kita lakukan upaya-upaya untuk bertahan. Kita punya Satgas 53. Satgas 53 adalah penegak integritas para jaksa yang ada di lapangan. Begitu ada informasi negatif mereka turun. Klarifikasi, lakukan pengumpulan data, pengumpulan keterangan. Benar nggak ada jaksa yang melakukan tindakan tercela? Benar nggak laporan-laporan yang ditujukan kepada institusi kita? Itu Satgas 53. Itu di bawah pengawasan dan intelijen. Nah begitu kita juga ada tadi bukan Satgas patroli. Patroli itu juga kita sampaikan terus secara terus-menerus. Dan himbauan Pak Jaksa Agung tegas. Kalau ada pelanggaran sedikit pun kita tindak.
zero toleran. Jadi jangan ada toleransi terhadap pelanggaran. Apalagi terhadap tadi satu mencederai keadilan masyarakat, ya, kedua bermain-main dengan perkara, ketiga bermain-main dengan program kejaksaan. Ya, Pak, mungkin selama ini kalau kita mengetahui bahwa Kejaksaan Agung itu ranahnya lebih banyak ke bidang penuntutan gitu ya Pak ya. Tapi ternyata ada banyak sekali kinerja dari kejaksaan, diantaranya adalah menangkap ratusan, dalam tanda kutip ratusan buronan gitu ya Pak ya. Bener. Kemudian mengamankan investasi, kemudian ada penyelamatan aset negara. Ini harus satu-satu saya sebutkan ini. Kalau satu-satu ini bisa panjang loh, ini bisa. Di tahun 2019 kalau saya mencatat keuangan negara yang berhasil diselamatkan, ini angkanya cukup fantastis Pak, 45,8 triliun. Bagaimana dengan keberhasilan 2021, 2022 dan juga keberhasilan? Oke, saya jelaskan dulu. Di kita ada namanya program tabur, tangkap buron. Tangkap buron. Nah, itu di bawah intelijen ini. Nah, ini program ya, yang dilakukan oleh kita karena apa? Ternyata hampir setiap bulan kita ada penambahan buron pada saat proses peradilan. Ya. Ternyata ada bebas demi hukum. Ya. Ketika prosesnya panjang di MA sudah putusannya ingkrah, orangnya nggak ada. Ada yang keluar negeri, ada yang ngumpet kemana ya. Akhirnya ini akan numpuk terus menjadi penambahan buron di Indonesia. Maka dari itu kita ada tim tabur. Tim tabur ini kerjanya 1 kali 24 jam. Melek terus, dengar typing, dengar mapping, ya kan. Terus melihat kemana pergerakan orang ini. Sama siapa saja dia berkomunikasi. Ini kita lakukan typing pengawasan secara terus-menerus. Sehingga kita di tahun 2022 ini kita hampir 200 buronan kita tangkap. 200 ya Pak ya? Iya, saking masifnya Mbak, akhirnya ada beberapa orang menyerahkan diri. Kenapa? Sudah nggak ada lagi tempat bagi buronan bersembunyi di Indonesia. Betul, salah satunya di DS, Surya Dharma. Ya kan ini buronan terkenal, ini 3 tahun buronan di tetangga sebelah sama kita menyerahkan diri. Kenapa? Karena strategi yang kita bangun. Kita lakukan semua pembekuan asetnya, pembukaan rekeningnya, sampai mereka nggak bisa belanja. Dan keluarganya juga. Keluarganya kita periksa semua. Akhirnya kewalahan dia. Mereka balik dari Hong Kong atau dari Taiwan tuh balik ke sini. Pak, saya nyerahkan diri saja, lebih baik saya proses saja. Nah, ini kan baik ini. Ke depan juga kita lakukan seperti itu. 2 buronan itu. Yang terakhir tuh adanya namanya yang Andokoli. Ini perkaranya sudah putus di pengadilan Medan, ya sudah inkrah, ya menyerahkan diri juga. Karena kita bekukan semua asetnya, sehingga mereka nggak bisa bergerak kemana-mana lagi. Ketika mereka keluar negeri nggak punya uang, ya mau ngapain? Jadi gembel nggak bisa ya, mau nggak mau menyerahkan diri. Lebih baik dia di penjara bisa dapat makan kan, seperti itu. Tapi sebenarnya bukan itu. Esensialnya adalah kita strategi bagaimana orang ini bisa datang dengan cara tadi membukukan semua asetnya, semua kita periksa, gitu loh. Nah, tadi apa? Pendampingan proyek strategis nasional. Benar. Nah, ini perintah Pak Jokowi, perintah Presiden. Bagaimana proyek-proyek ini bisa tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran. Sehingga kita punya program pendampingan. Kalau dulu ada TP4, ada TP4D, sekarang enggak. Ada PPS, pendampingan proyek strategis nasional. Nah, kita lakukan itu. Bukan hanya proyek-proyek strategis nasional yang ada di pemerintah pusat, termasuk juga pemerintah daerah yang sifatnya strategis. Ya kan? Untuk apa? Biar nggak terganggu pembangunan ini, gitu loh. Kita lakukan ini semua secara masif. Jangankan proyek, ya kan. Untuk serapan anggaran saja, untuk menekan inflasi yang di daerah, kita keluarkan instruksi. Biar apa? Biar pemerintah daerah ini nggak ragu mengeksekusi anggaran yang mereka punya. Dalam rangka apa? Menekan inflasi yang ada di daerah. Jaksa itu tugasnya. Panjang banyak tugasnya jaksa kan. Lantas bagaimana dengan pengamanan investasi Pak? Nah, termasuk tadi pengembangan investasi proyek strategis nasional itu yang saya sebut tadi, ya kan. Termasuk tadi program-program pemerintah yang memang layak untuk didampingi seperti penekanan inflasi sekarang, kita juga dampingi mereka. Dampingi daerah ini bagaimana cara mengeluarkan uang dengan baik, tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat guna. Ya, ini untuk anggaran negara yang berhasil diselamatkan 2019 sampai 45,8 T. 2021-2022 di atas itu Pak? Nah begini, saya cerita mengenai penyelamatan aset ya. Jadi proses yang kita lakukan di tindak pidana khusus, bahkan di PIDUM juga kita lakukan sekarang ya. Nah, bagaimana kita menyelamatkan keuangan negara ini sebelum proses selesai. Artinya apa? Ketika perkaranya baru dilakukan penindakan seperti penyelidikan dan penyidikan, sudah ada mapping ini. Kita lakukan aset tracing. Penelusuran aset-aset daripada pelaku tindak pidana.
Siapa saja yang ditelusuri? Ada namanya follow the money, ya, bagaimana sirkulasi perputaran keuangannya dia. Ada namanya follow the asset, siapa saja yang pegang asetnya dia. Ya. Yang terakhir ada follow the suspect, siapa saja orang-orang yang di sekitar dia yang memanfaatkan aset ini, uangnya dia. Ini kita lakukan mapping, sehingga kita mendapatkan tadi triliunan penyelamatan aset ini. Itu belum dihitung, Mbak. Nah 2022 sekarang kita belum menghitung aset itu. Dan ini akan bertambah terus, ya kan. Bahkan di asetnya yang terakhir kita sita yang namanya SD, Surya Dharma, di kasus Duta Palma ya. 5,2 triliun cash. Berupa dolar Singapura, berupa dolar US, dan berupa rupiah. Itu cash 52 triliun. Itu uang yang ada di bank yang kita bekukan. Belum saya bicara asetnya mereka. Kalau di total sekarang mungkin itu 20 triliun. Mungkin ya kalau di total sekarang kita belum melakukan evaluasi karena kita terus jalan gitu loh. Kasusnya mulai dari penyelidikan bahkan sampai sita eksekusi kita tetap lakukan penyitaan. Kita nggak akan diam dan tidak ada lagi ya kan upaya-upaya untuk menyembunyikan aset di negeri ini maupun di luar negeri. Pak, yang pasti kita juga ingin mengetahui bagaimana Kejaksaan Agung ini bersinergi dengan institusi penegakan hukum yang lain ya Pak, boleh ya Pak? Boleh. Sekaligus saya ingin mengetahui nih Pak, diajak dong jalan-jalan di kantor Kejaksaan Agung. Boleh, di kantor saya ya? Iya, boleh. Oke. Baik. Dan pemirsa ikuti kami, Zona Inspirasi akan segera kembali sesaat lagi. Media Center Kejaksaan Agung. Tinggal lihat dalamnya kayak apa. Nah ini Mbak Diana ini tempat kerja tim kreatif kita. Ini media center ya Pak? Media centernya kita. Kita bisa nanya tentang apa kegiatannya kita di sini. Ini sedang apa Pak yang dilakukan di sini Pak? Oh ini ada redesain bikin foto-foto, desain fotonya, desain ada grafisnya, website, sosial media juga ya Pak? Mereka kerjanya di sini semua. Instagram? Semua. TikTok juga ada Pak? Ada. Facebook juga ada. YouTube juga ada. Nah, tinggal dicek nanti satu persatu. Termasuk pelayanan-pelayanan yang kita miliki semua ada di sini. Mereka semua mengelola di sini. Iya, Pak. Ini kalau ini kan kejaksaan dalam satu genggaman gitu ya Pak ya. Iya. Ini kalau saya ngelihat nih, kalau misalkan masyarakat yang mengetahui daftar buronan ada di sini. Ada di sini. Kemudian e-tilang ada di sini begitu ya. Proses penanganan perkara dengan CMS juga ada di sini. Anak-anak kalau punya kreativitas untuk membuat buku juga kita ada di sini. Konsultasi hukum? Ada kita call center juga di sini. Call center, oke. Lancar lah ya Pak ya, pasti langsung dilayani lah ya Pak ya. Kita kepingin ke depan ini menjadi pusat informasi dan pusat data. Keinginan kita, sehingga tadi kejaksaan dalam satu genggaman itu ada di sini. Untuk menuju kejaksaan yang modern kita nggak bisa lepas dari transformasi digital, transformasi teknologi. Nah, itu kita lakukan di sini. Anak-anak inilah yang bekerja di sini sebagai tim kreatif, konten kreator, macam-macam. Maka kita rekrut anak-anak dari luar semua yang punya profesionalisme di bidangnya masing-masing. Seperti itu. Ini adalah salah satu upaya dari kejaksaan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Begitu? Bukan hanya mendekatkan diri, tapi memberikan akses publik yang lebih mudah. Dan media juga. Sehingga media sekarang nggak capek-capek mereka datang ke kantor kejaksaan. Mereka hanya melihat website kita, beritanya dilihat, langsung diklik, muncul, di-share sama semua media yang ada di seluruh Indonesia. Kita punya banyak grup media, ada kurang lebih ada 8 grup media yang anggotanya mungkin lebih dari 800 media online. Nah, sekali klik mereka sudah langsung nyebar seluruh Indonesia. Itu yang kita lakukan di sini. Itu dalam hal pemberitaan. Dalam hal aplikasi pelayanan publik, banyak sekali kita ada di sini. Jadi saya bilang ada spam lapor, ada PPID di sini, ada JDIH tadi, PPID, ada whistleblowing system ada di sini. Ada daftar buronan. Nah, daftar buronan penting di sini. Kalau misalnya masyarakat tahu ternyata orang ini ada di sini, mereka bisa melaporkan ke kita. Makanya juga kita lengkapi dengan call center. Nah, itu kita lakukan. Dan ini Mbak, ya website ini kita baru redesign. Baru kita redesign. Dengan apa? Dengan mengkompilasi dengan media sosial. Nah, ke depan kita lagi mengkompilasi dengan website yang ada di daerah. Sehingga ini terkoneksi semua di sini berada yang di daerah dan ada yang di pusat. Itu kita lakukan untuk apa? Untuk menuju kejaksaan yang ke depan menjadi lebih modern. Seperti itu. Menarik sekali, tampilannya juga sangat
Menarik Pak. Eye-catching dan friendly. Eye-catching, iya benar sekali. Pak, tapi untuk masyarakat ketika akan melakukan pengaduan bisa datang ke website kejaksaan.go.id begitu Bisa, ya Pak? bisa dengan hanya menelpon saja, bisa hanya menulis dengan di spam lapor, EPPID bisa. Dan ini sudah terkoneksi dengan Menpan RB. Gitu loh. Dan ini sudah diakui sama masyarakat bahwa sekarang ini ya tampilan kejaksaan sudah hal yang berbeda. Untuk keamanan data sendiri bagaimana Pak? Nah ini nih, kita tidak bisa bilang sekarang ini aman ya. Hampir semua seluruh data yang ada di online mungkin kita nggak bisa ini aman besok-besok dibobol ya kan. Tapi itu upaya-upaya itu kita lakukan dengan cara screening, kita lakukan dalam tiap minggu oleh teman-teman IMC. Kita punya dari IMC yang memang kerjanya untuk screening data-data yang ada di website kita. Iya, karena ketika masyarakat ingin melakukan pengaduan atau menjadi whistleblower pastinya ada ketakutan tersendiri. Nah itu takutnya kebuka. Iya benar sekali, itu bentuk pengamanan yang dilakukan oleh kejaksaan atau perlindungannya seperti apa? Nah jadi gini, whistleblower ini sudah menjadi satu amanat undang-undang untuk melindungi ya. Mereka tidak harus mengungkap identitas aslinya, ya, atau mereka tidak harus melalui sarana online, bisa juga offline datang ke kita. Dan lebih banyak yang memang offline. Kita punya layanan PTSP di bawah, ya, dan sudah kita iklankan juga di berbagai daerah ya. Dan memudahkan mereka untuk mengakses layanan-layanan kita. Nah mereka dari PTSP datang membuat satu laporan. Nah ini nanti diproses apakah laporan ini ke bidang-bidang lain atau ke daerah lain, kita nanti lanjutin mulai dari Puspenkum itu sendiri. Iya menarik sekali karena di sini saya melihat bahwa Kejaksaan Agung jadi semakin terbuka kepada masyarakat ya Pak ya. Iya betul. Biasanya kita kalau melihat institusi kejaksaan gitu di ranah hukum, wah ini udah serem-serem gitu. Tapi ternyata membuka diri, juga menerima kritik dan masukan pastinya dari masyarakat. Ini gini, zamannya Pak Jaksa Agung ini memang diberikan keleluasan kita untuk berkreativitas, berinovasi. Silakan Anda berinovasi, kreativitas untuk memudahkan, mempercepat, mengupdate ya. Tak ada berita yang basi di sini. 5 menit langsung masuk website, 5 menit udah kita share ke beberapa media sosial yang kita punya. Itu saya tekankan selalu sama anak-anak. Kenapa? Kalau kita menunggu besok sudah ada berita baru lagi. Benar. Dan penting sekali untuk masyarakat mengetahui bagaimana kinerja dari institusi penegakan hukum di Indonesia. Nah, itu loh. Yang sekarang ini kan masyarakat udah melek media sosial. Benar. Bahkan sekarang berita koran aja sudah Jangan hampir sampai tidak masyarakat ada. berpikir bahwa institusi penegakan hukum Indonesia tidak bekerja begitu. Nah, kalau tidak kita yang menyampaikan siapa lagi kan? Iya. Lantas Pak, kalau ini secara internal seperti inilah kinerja atau inovasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Lantas bagaimana sinerginya dengan institusi-institusi penegakan hukum yang lain, Pak? Gini, kita dengan penegak hukum yang lain sudah ada MOU. Baik kepada KPK, kepolisian, ya, semua terkait dengan penanganan perkara. Jadi tidak ada tidak beretika tiba-tiba kita menangani mereka juga nyerobot nangani, nggak ada. Jadi siapa yang lebih dulu menangani perkara itu yang didahulukan. Itu etika yang kita bangun dengan penegak hukum yang lain. Bahkan di pengadilan juga lakukan MOU. Bahkan MOU itu juga akan memperluas bukan hanya penegak hukum yang memang kerjaan sehari-hari penegak hukum, tidak, termasuk pajak, bea cukai dan sebagainya. Kita lakukan sinergi. Karena apa? Kalau penegakan hukum tidak berkolaborasi, nggak akan jalan semua perkara. Kemana lagi masyarakat mengadu? Gitu loh. Sehingga memang ada fungsi kontrol antara penegak hukum satu dengan yang lain. Seperti itu. Tapi ketika ada pengaduan Pak dari masyarakat dan mereka ingin mengetahui sampai mana sih atau sejauh mana proses hukumnya berjalan, bagaimana mereka bisa memantau itu Pak? Nah, kita punya ada CMS. CMS. Nah, CMS ini bisa melihat sampai sejauh mana pengaduan-pengaduan perkara itu. Oke, Pak, seperti apa, Pak? Contohnya begini, Pak, saya Pak perkara saya sudah 6 bulan Pak, sudah sampai di mana ya? Kemarin 6 bulan keluarga saya ditahan, sekarang di mana ya? Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, ini salah satu Salah satunya begini ya, ada SPDP-nya nomor berapa, atas nama siapa orang yang melakukan satu tindak pidana ya. Kita kelihatan, oh perkara Anda lagi P18, berarti masih di penyidik. Oke. Oh, perkara Anda sudah di limbaan pengadilan, berarti perkaranya sudah ada di pengadilan. Semua perkara akan di-publish di sini ya, Pak ya? Ke depan ini akan terkoneksi dengan SPPTI yang dikomandoi oleh Menko Polhukam. Jadi kita terkoneksi dengan teman-teman penyidik, terkoneksi dengan pengadilan dan kejaksaan. Jadi masyarakat sekarang melihat perkembangan perkaranya tidak harus datang ke kejaksaan. Dengan tadi satu genggaman kita lihat di sini jeglek sudah bisa ngelihat, oh ternyata perkara saya masih di penyidik, saya tanya ke penyidik. Gitu. Jadi nggak ada yang susah dengan era keterbukaan sekarang seperti ini. Iya, terbuka, transparansi, masyarakat juga bisa langsung memantau di sini ya, Pak ya. Benar. Oke. Ya, Pak, masih ada ruangan lain nggak Pak yang kita bisa eksplor Pak? Masih banyak kita punya. Masih banyak. Masih banyak juga obrolan kita. Kita lanjutkan ya Pak ya. Oke. Dan saudara jangan kemana-mana.
Karena Zona Inspirasi akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Halo Sobat Adiaksa, selamat datang di podcast Kejaksaan Republik Indonesia. Gimana Pak, udah mirip belum nih Pak? Sudah kayak host beneran. Udah kayak host. Ini yang menjadi host, saya apa mbaknya ini? Saya yang wawancara Bapak atau Bapak yang wawancara saya? Saya sekarang jadi bintang tamunya lah, narasumbernya lah. Oke. Ini ruangannya saya baru tahu loh, di Kejaksaan Agung Republik Indonesia ternyata ada ruang podcast sekeren ini ya Pak. Oh, ini bukan program satu-satunya. Program kita sangat banyak hal-hal yang seperti ini ya. Ini untuk meningkatkan citra kejaksaan di masa yang akan datang dan kekinian ya. Mau tidak mau kita harus menggunakan semua sarana, saluran informasi, teknologi, transformasi ini harus kita gunakan. Salah satunya podcast. Ya, podcast ini sudah mendatangkan berbagai, ya bukan hanya orang-orang hukum yang kita hadirkan di sini. Kita hadirkan artis, kita hadirkan seniman, pelawak, kita hadirkan biar ada dalam tanda kutip humanisnya kan. Kita hadirkan juga politikus, birokrasi. Bahkan ada satu program juga kita punya bukan interview. Bukan interview. Jadi bukan interview ini bisa on the spot ya. Bisa kita sampai ke Solo dulu kita sama Gibran Rakabuming kita lakukan interview. Bukan interview ya programnya. Kita juga lakukan sama almarhum Mbak Cahyo Kumolo ya. Ada beberapa tokoh lah yang kita datangi dengan program interview, termasuk juga wartawan, awak media. Apa saja, karena yang kita bicarakan tidak melulu hukum. Temanya macam-macam, bisa inspiratif, kok bisa sukses jadi artis, kok bisa sukses jadi pelawak, memang lahirnya sudah ketawa kayak gitu-gitu loh. Jadi juga mengedukasi kepada pemirsa kita, masyarakat, hiburan juga begitu ya Pak ya. Oke. Jadi tempat untuk motivasi dan inspirasi. Pantas aja ya Pak, kalau saya ngelihat di YouTube-nya aja subscribernya udah banyak sekali. Oh iya dong. Dari 65.000 subscriber gitu. Iya dong. Udah centang biru semua kan? Iya. Nah, itu loh. Luar biasa. Ya keinginan kita itu. Jadi saluran kita ini bisa dijadikan media informasi bagi masyarakat. Keinginan kita ke depan itu. Ini sudah berjalan berapa lama Pak? Nah ini kurang lebih sudah 2 tahun ini. Kalau bukan interview programnya baru berjalan semenjak saya ada di sini. Jadi saya ke sini ya dengan apa namanya dukungan dari Pak Jaksa Agung tentunya ya. Beliau yang selalu sering kamu bikin kreativitas, bikin inovasi. Biar masyarakat. Iya, saya ditantang. Saya kalau disuruh seperti itu ya mau nak mau memang harus kita ikuti. Sehingga memang saya 2 bulan di sini sudah bisa bikin buku. Jadi apa namanya Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam pemberitaan ya. Kita bikin buku, kemudian saya bikin juga majalah digital ya seperti ini ya. Nah ini nih yang kita bikin ini udah 2 edisi ini. Ya, nah ini yang kita bikin. Kita harus banyak berkarya di dunia Puspenkum ini ya, dunia kehumasan ini. Gitu karena harus mengikuti kondisi demografi saat ini Pak. Karena kalau data dari BPS menyebutkan bahwa lebih dari 60% penduduk Indonesia saat ini adalah milenial dan juga Gen Z begitu. Jadi pendekatannya pasti harus berbeda. Iya, pendekatan medianya harus mengikuti mereka. Apa sih yang digunakan ya ternyata kalau saya tidak salah terka ya 80% mereka menggunakan media sosial. Tapi Bapak merasa ada suasana yang sangat berbeda nggak Pak, kejaksaan dulu dan sekarang? Ya pasti dong, pasti yang masyarakat yang merasakan. Karena yang melakukan perubahan kan kami. Saya kepingin masyarakat lebih jauh tahu tentang kejaksaan. Bahkan ada beberapa artis kamu undang sini, apa ya tugas pokoknya kejaksaan kayak apa ya? Dulu mungkin ya Pak ya awalnya. Tapi saya nggak bikin seperti apa ya, mengundang seseorang tidak harus berpakaian dinas, harus serem tampangnya, enggak. Sekarang kita bikin wajah kejaksaan yang lebih humanis, lebih bermasyarakat gitu loh. Apa yang dibutuhkan masyarakat itu ada di kita gitu loh. Tapi ulasan-ulasan hukum ada dong Pak di sini Pak, di meja ini Pak. Ada. Nah, jadi gini, jadi setiap kita melakukan periris berita, ya kan satu hari kita merilis hampir 8 sampai 20 berita ya satu hari. Kita rilis setiap harinya. Nah, masyarakat kan tidak semua baca di media online. Maka dari itu kita bikin news recap. News recap inilah program kita dalam setiap minggu kita melakukan recap terhadap pemberitaan yang kita rilis. Ya, yang besar-besar, yang kecil-kecil semua kita rilis. Gitu loh. Bahkan yang di luar dari rilis kita juga sampaikan. Biasanya berita yang ada di daerah misalnya ya. Apa sih lakukan di Kejaksaan Negeri Badung misalnya, di Kejaksaan Negeri Majalengka misalnya kan. Ini kita rilis recap juga di sini. Iya, menarik karena ini memang sejalan dengan program pemerintah untuk menghadirkan digital talent, melahirkan digital talent. Oh betul, ya, karena begini, sehebat apapun Anda ya bekerja, sekuat apapun Anda bekerja, prestasi apapun Anda lakukan tanpa adanya publikasi tidak ada gunanya. Karena masyarakat tidak tahu apa kerja Anda. Gitu loh.
Iya, ini tadi salah satu upaya untuk menjadikan kejaksaan yang lebih humanis. Saya juga mau lagi dong Mbak masuk ke topik tentang restoratif justice gitu. Bahwa Kejaksaan Agung saat ini mengedepankan pendekatan bahwa hukum di Kejaksaan Agung itu harus tajam ke atas tapi humanis ke bawah gitu. Itu bisa dijelaskan seperti apa pemahamannya? Jadi begini, tagline itu memang kami yang bikin. Kami dari Puspenkum yang membikinnya. Saya sampaikan Pak Jaksa Agung ketawa aja kan. Ya sudah lah kamu bikin. Maksudnya apa? Saya jelaskan. Kalau tajam ke atas itu ya kita harus tegas melawan korupsi, melawan tindak pidana ordinary crime gitu loh. Ya kan, tidak pandang bulu terhadap siapapun pelakunya gitu loh. Itu yang namanya tajam ke atas. Nah, kalau dulu kan tajam ke bawah, tumpul ke atas kan, itu di masyarakat kayak gitu kan. Kita balik ini, tagline itu kita balik gitu ya, humanis. Nah ketika yang berhadapan hukum adalah masyarakat bawah, bagaimana treatmentnya? Maka kita bentuklah namanya program restoratif justice, dan aturannya ada 139, 140 KUHP, bahkan dengan undang-undang terbaru kejaksaan ya nomor 11 2021 itu diatur mengenai restoratif justice. Penal mediation itu diatur. Maka dari itu mereka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana ya, dan tidak mempunyai efek domino begitu besar ya, dan perkaranya relatif ringan, kerugiannya relatif kecil, ini bisa dihentikan penuntutannya melalui restoratif justice oleh jaksa. Karena apa? Ini nggak layak disidangkan. Kemungkinan mereka menyuri HP karena kebutuhan anaknya untuk online, itu yang paling banyak kita dapatkan. Kebutuhan beli susu, beli makanan. Bayangin ke depan tidak ada lagi nenek Mirna yang lagi nyuri dahan kayu dihukum dengan kerugian yang Rp7.000. Ini kan nggak layak, nggak adil, nggak ada manfaatnya secara hukum. Maka dari itu Pak Jaksa Agung dengan Perja nomor 15 ya 2020 kita terbitkan yang namanya tadi penghentian penutupan dengan restoratif justice. Tapi lantas bagaimana supaya restoratif justice ini tidak menjadi tameng untuk masyarakat bertindak kriminalitas, Pak? Tidak menjadikan bumerang buat kita kan gitu. Iya. Nah, ini menarik ini. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat ya. Saya bilang yang pertama yang ada di sini adalah mereka yang pertama kali melakukan tindak pidana. Tapi kalau sudah berkali-kali, apalagi itu merupakan pekerjaan mereka, itu sudah pasti nggak bisa. Satu. Kedua, kita melakukan mapping, melakukan penelitian terhadap yang bersangkutan. Apakah betul-betul melakukan satu kegiatan karena suatu kebutuhan, karena need, bukan suatu grade ya, bukan suatu keserakahan ya. Nah itu kita ya tanamkan sama mereka sehingga karena mendapatkan hasil bahwa orang ini layak untuk diberikan restoratif justice. Selama ini masyarakat berpikir bahwa untuk unsur jera. Sebentar dulu. Ya. Tapi yang paling terpenting di sini ada namanya alasan pemaaf dari korban. Ya. Korban dulu yang penting ini. Dan entah mereka nanti diganti kerugiannya ya, kalau mencuri HP diganti HP-nya gitu. Yang penting paling pertama dalam restoratif justice ini adalah pemaaf dari korban. Iya. Tapi selama ini mungkin masyarakat berpikir bahwa untuk memberikan efek jera begitu ya harus di penjara begitu. Tapi makanya akhirnya penjara-penjara di Indonesia penuh ya Pak ya. Ini akibat dari apa yang kita lakukan ya. Ini mohon maaf ini. Nah, akibat yang kita lakukan ini ya memang mengurangi sangat signifikan yang namanya over capacity di dalam lembaga pemasyarakatan ya. Kita sudah hampir 2.000 orang-orang yang melakukan tindak pidana kita berikan restoratif justice. Ya satu itu. Yang kedua, biaya penanganan perkara. Mbak nggak tahu ya. Satu orang di dalam penjara itu biaya makannya aja 14.000 sehari. Satu orang gitu loh. Kita 2 triliun hampir anggaran kita dalam setiap tahunnya untuk memberikan makan mereka. Belum biaya penanganan perkara. Ini besar, Mbak. Nah, kalau ini kita bisa kurangi semua kos-kos gini kan, APBN kita ini sehat. Ya kan? Sehat APBN-nya, sehat juga masyarakatnya karena nggak ada kriminal di ke depannya. Lantas Pak, terkait dengan restoratif justice ini bagaimana supaya bisa bersinergi dengan hukum adat, Pak? Nah, ini justru sehingga memang setelah ada restoratif justice, Pak Jaksa Agung buat instruksi baru terkait dengan rumah restoratif. Jadi perkara-perkara yang belum masuk ke pengadilan tapi berpotensi menjadi suatu perkara ya kan, ini bisa diselesaikan dalam rumah restoratif justice. Di mana? Di masyarakat, di desa-desa kita bikin rumah restoratif. Tadi dia berkembang ini tidak hanya perkara pidana, perkara gugatan suami istri, keluarga, perkara perceraian ya, harta gono gini, termasuk perkara adat bisa kita selesaikan di sini di rumah restoratif justice. Jadi meluas ini. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Jaksa Agung dalam rangka penegakan hukum yang lebih humanis.
seperti itu. Ini sudah jadi satu podcast ini rasanya ya Pak ya? Kayaknya sudah kayak podcast aja nih. Oke, Pak, saya juga ingin mengulas lagi nih bagaimana pengawasan internal di Kejaksaan Agung ya Pak ya. Baik, dan saudara jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah di Zona Inspirasi. Ya, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi dan masih berbincang tentang kejaksaan dalam satu genggaman bersama Bapak Ketut Sumedana. Ini menarik sekali bahasan kita Pak dari tadi nih, sudah sampai di segmen terakhir, nggak terasa ya Pak ya. Oke. Tapi di sini yang satu hal yang juga patut kita ulas adalah bagaimana Kejaksaan Agung ini melakukan pengawasan secara internal Pak. Gini, di Kejaksaan Agung ini ya pengawasan itu ada dua, ada pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Pengawasan eksternal itu dilakukan oleh Komisi Kejaksaan, ya. Apa yang diawasi oleh mereka adalah tentang proses penanganan suatu perkara, sarana prasarana, ya, termasuk tentang kegiatan yang kita lakukan, ya. Kemudian ada namanya pengawasan internal, itu di bawah Jamwas, Jaksa Agung Muda Pengawasan. Nah, mereka inilah yang menegakkan akuntabilitas dan integritas daripada para insan adiaksa. Itu yang mereka lakukan. Kemudian kenapa ini masih belum cukup? Karena kalau kita menunggu pengawasan bergerak di lapangan terasa belum efektif gitu loh. Lama gitu loh. Sehingga oleh pengawasan sendiri buat inovasi baru namanya Satgas 53. Satgas 53 ini ketika menerima laporan, hari itu juga mereka lakukan pool data, ya, pengumpulan data dan pengumpulan keterangan ke lapangan. Misalnya ada perkara di Aceh, mereka harus pergi, ada laporan dari masyarakat bahwa ini melakukan satu pemerasan, melakukan satu pelecehan, misalnya kayak gitu ya. Mereka pergi ke sana. Satgas 53 ini kita tugaskan untuk melakukan mapping, taping, dan sekaligus melakukan satu eksekusi terhadap laporan dari pengaduan masyarakat. Penyalahgunaan wewenang juga termasuk penyalahgunaan wewenang, ya. Orang ini kita amankan, PAM SDO istilahnya kan. Kalau orang ini masih batas toleransi kayak begitu ya, kita lakukan dengan penghukuman di pengawasan. Tapi kalau misalnya mereka sudah melakukan suatu tindak pidana, ya tidak ada ampun bagi mereka. Mereka kita serahkan ke penyidikan kepolisian atau penyidikan di Gedung Bundar. Iya, ini kalau tidak salah di Satgas 53 ini ada 3 tim ya Pak ya? Dengan kurang lebih 31 anggota begitu ya. Betul. Nah, jadi tim pertama itu adalah tim penerima pengaduan, namanya ya, tim Labdumas ya. Yang kedua itu adalah tim pengumpulan bahan keterangan dan pool data. Mereka yang mengevaluasi dari Labdumas ya. Kemudian dari hasil keterangan itu mereka turun. Dan terakhir adalah tim yang melakukan eksekusi terhadap hasil dari pengumpulan data dan bahan keterangan. Nah, Pak, sebenarnya dari seluruh prestasi yang ditorehkan oleh Kejaksaan, pastinya ada kendala dong Pak. Kendala-kendala yang dihadapi selama ini apa? Apakah mencari barang bukti misalkan atau apa Pak? Begini, apapun yang kita lakukan, ya, instansi apapun itu, apapun yang kita tuju menjadi kebaikan, pasti ada banyak kendala ya. Cibiran masyarakat itu pasti, masa sih ya Kejaksaan bisa ya, masa sih oknumnya kan banyak nggak jelas gini gitu. Maka dari itu Pak Jaksa Agung ini memberikan antisipasi, mitigasi lah dalam bahasa kerennya sekarang kan, dengan apa yang program yang mereka akan dieksekusi. Kayak PPS, dulu kan TP4 ini kan banyak, ternyata jaksa banyak main proyek gitu loh, hasil evaluasinya, sehingga perlu dibubarkan. Dibikin lagi PPS, pendampingan proyek strategis. Nah ini harus dikawal ini. Yang ngawal mereka juga ada yang dari internal. Siapa? Satgas 53 itu ngawal mereka. Jangan sampai mereka tadi dalam tanda kutip menyalahgunakan kewenangan. Ikut bermain dalam satu proyek yang didampingi. Ini kan berbahaya. Nah Pak Jaksa Agung sangat wanti-wanti. Kalau ada kita habisin, kita tindak tegas. Nah itu yang kita lakukan. Dan alhamdulillah sekarang Mbak Diana, dan pelanggaran-pelanggaran terhadap tadi kode etik terhadap penyalahgunaan kewenangan sudah agak minim sekali sekarang di Kejaksaan itu. Bahkan bisa tergolong ya tidak terlalu banyak lah, nggak sampai 100-an gitu, nggak sampai puluhan lah gitu. Sudah sangat minim lah seperti itu. Ya memang marwah dari Kejaksaan Agung ini memang harus dipegang semua pihak ya Pak di Kejaksaan Agung. Harus, yang punya tanggung jawab untuk membangun citra kejaksaan, menjaga marwah ini bukan hanya pimpinan. Semua insan jaksa, termasuk keluarganya. Kenapa keluarganya? Saya ceritain ya. Pak Jaksa Agung sering cerita sama saya, keluarganya juga dijaga, Bli. Jangan keluarganya yang hidupnya mewah, hedonisme, ya kan? Ini berpengaruh terhadap jaksa, terhadap keluarga yang ada di bekerja di kejaksaan. Nanti image-nya ini berpengaruh terhadap institusi, Bli. Sampai kalau bikin suatu edaran atau instruksi ke Jaksa Agung, ditujukan juga kepada keluarganya. Salah satu contoh pola hidup sederhana misalnya ya.
Nah, ini harus bukan ditujukan kepada jaksa juga, ditujukan juga kepada keluarganya. Kenapa? Kita harus punya sensitivitas terhadap kondisi yang ada dalam masyarakat. Ya, berbicara tentang keluarga, Pak, apa yang menjadikan dari perubahan undang-undang ya, Pak ya, kejaksaan ini ada perlindungan khusus untuk keluarga dari jaksa? Mungkin bisa dijelaskan dari pihak Bapak. Begini, undang-undang baru ini memang ada salah satu pointernya adalah memberikan perlindungan terhadap jaksa dan keluarga. Dulu belum ada itu. Ya, kenapa? Karena ternyata dirasakan ya kita jaksa ini risikonya sangat tinggi dalam menangani suatu perkara. Bayangin aja menangani perkara-perkara yang gede, teroris misalnya. Ya kan, apa gak berbahaya? Gembong narkoba, bayangin. Kita nggak punya senjata, Mbak. Jaksa ini nggak punya senjata. Yang punya senjata itu aparat keamanan, seperti polisi dan TNI. Nah, ini kan rentan terhadap keamanan mereka dan keluarganya. Ketika misalnya, ya kalau mungkin di Jakarta nggak masih happy-happy lah jaksa. Kalau jaksanya misalnya ada di salah satu tempat di hutan, rumah dinasnya masih sepi, ini kan berbahaya. Padahal di sana sarangnya teroris kan seperti di Poso, mohon maaf. Nah, ini kan berbahaya. Maka dari itu perlu ada pengamanan, perlindungan terhadap aparat penegak hukum kita. Bukan hanya jaksa, polisi termasuk hakim juga. Gitu loh. Nah, ini sekarang sudah diatur dalam undang-undang. Gitu loh. Mungkin besok juga jaksa bisa dipersenjatai seperti itu. Paling nggak punya senjata lah gitu. Oke, tapi yang salah satu senjatanya sepertinya untuk bisa membongkar kasus-kasus besar adalah pendanaan nih, Pak. Soalnya kita juga mendengar bahwa prestasinya luar biasa, tapi secara pendanaannya cukup terbatas. Ini jadi sakit. Jadi nggak bisa ngomong saya dibikin ini. Ya, tapi seperti apa Pak untuk bisa memaksimalkan alokasi dana yang terbatas? Ini suatu permasalahan yang klise di kejaksaannya. Begini, pendanaan yang kecil bagaimana kita bisa melakukan suatu tugas kewenangan kejaksaan yang optimal. Benar. Itu harapan Pak Jaksa Agung, sampai termasuk saya juga disampaikan seperti itu. Artinya apa? Kita memaksimalkan apa yang ada. Nah, sekarang ini sudah diakomodir dan diapresiasi oleh teman-teman DPR dan teman-teman yang ada di kementerian lembaga yang mengelola tentang anggaran kejaksaan. Sudah diapresiasi. Dan semenjak zamannya Pak Jaksa Agung ini, dari anggaran 4,9 naik menjadi 6 triliun, kemudian naik sekarang 9 triliun, mudah-mudahan ke depan lebih dari itu. Bahkan 2023 ini mungkin 14 triliun. Ya kalau anggaran yang cukup, kita kan tidak ada alasan lagi untuk tidak berbuat yang tidak baik. Harus bagus dan kinerja baik. Benar. Gitu loh. Oke. Ya, ini terakhir Pak yang menjadi pertanyaan saya. Kira-kira apa yang menjadi harapan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia? Harapannya tentu banyak sekali. Ya, pertama itu yang harapan itu kami tekankan kepada masyarakat bagaimana kepercayaan publik atau masyarakat ini hari demi hari meningkat terus. Itu yang kita harapkan semua tentunya ya. Karena apa? Adanya lembaga ini harus dicintai oleh masyarakat, harus bermanfaat bagi masyarakat gitu loh. Nah, itu harapan kita kepada masyarakat. Ya. Harapan kita terhadap institusi ini ya, bagaimana institusi ini bisa bekerja dengan baik, berintegritas ya, dan profesional gitu loh. Ini kepada insan jaksa semuanya. Nah, ketika kita bekerja dengan baik, integritas dan profesional, pasti harapan masyarakat terhadap kepercayaan kejaksaan akan semakin meningkat. Itu sih semua yang kita harapkan sih. Iya. Yang pasti semoga dimudahkan ya Pak ya, semua upaya-upayanya untuk bisa melindungi masyarakat, kemudian melindungi hak asasi manusia, kemudian juga bisa memberantas semua praktek KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, begitu semoga semuanya dilancarkan. Ya, dan kita tunggu juga pastinya prestasi-prestasi lain Pak dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya, Pak Ketut, ini tidak terasa sudah 1 jam. Terima kasih banyak sudah diajak berkeliling di sini Pak. Terima kasih atas insight-insightnya. Semoga masyarakat lebih tahu dan mengenal tentang kejaksaan secara menyeluruh. Dengan kehadiran Mbak Diana di sini, saya sangat senang sekali ya. Ini menjadi bahan edukasi, bahan pengetahuan bagi masyarakat awam ya, tentang kejaksaan. Yang mudah-mudahan dengan kehadiran ini menjadi pengetahuan, jadi jaksa itu nggak serem, humanis dan selalu tersenyum kayak Kapus Penkum ini. Dan kejaksaan terbuka untuk masyarakat Republik Indonesia ya Pak. Baik, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Bapak Ketut Sumedana. Terima kasih banyak, sehat selalu Pak. Dan pemirsa, demikian Zona Inspirasi kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda semuanya. Saya Diana Dwiqa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.